dan diskriminatornya, 60 epoch, dan 0,002 learning rate. Ya, jadi kami untuk saat ini menggunakan 2 dataset, itu 10.000 dataset yang berisi batik tradisional dan bentuk-bentuk kain tradisional yang ada di Indonesia. Kami mengumpulkan sendiri dari internet, dan satu dataset lagi yaitu berisi 6.000 dataset yang hanya berisi batik-batik yang ditemukan di Jawa saja, yang berdasarkan pencarian kami dari ini hasil selanjutnya. Untuk yang 10.000 dataset bisa dilihat perbedaannya masih belum terlihat motif-motif batik yang ada dari hasil yang kami buat. Ya, next. Ya, jadi ini hasil dengan menggunakan 6.000 dataset dengan batik-batik yang hanya ada di Jawa, dengan spesifikasi sebagai tertera di layar, yaitu 8 batch, 50 latent factors, 8 feature maps untuk masing-masing generator dan diskriminator, lalu 60 epoch, 0 dan 0,002 learning rate. Dari menggunakan spesifikasi seperti ini, akurasi yang didapatkan masih kecil ya, yaitu 27%. Ya. Ini hasil terakhir dari yang kami buat. Itu dari dataset 6.000 ini kami mendapatkan akurasi 46%. Itu akurasi kami dapatkan berdasarkan data referensi kami. Dan selanjutnya ini menurut kami berdua adalah hasil yang paling dekat, lebih bersih dibandingkan hasil-hasil sebelumnya yang masih banyak terlihat seperti riak-riak air dan banyak ketidakjelasannya. Yang ini warnanya lebih bagus dan lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya. Ya, mungkin sekian sharing dari kami. Terima kasih sudah mendengar. Baik, terima kasih Darien dan Esa. Oke, mungkin selanjutnya kelompok berikutnya karena Pak Budi juga masih belum. Berikutnya Radifa dan Aidil. Radifa, Aidil, silakan. Ya, baik Pak. Baik, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Tes. Ya, bisa. Ya, kami dari mahasiswa ITB S1 Teknik Telekomunikasi. Kami menamakan proyek kami ReFace, yaitu Recognition Face 3 dimensi, dengan dosen pembimbing Pak Eng, Pak Teddy, dan Pak Werfian. Sesuai judul tugas akhir kami, yaitu aplikasi pemindaian wajah 3 dimensi berbasis deep learning untuk identifikasi biometrik di Indonesia. Latar belakang kami yaitu karena banyaknya penggunaan artificial intelligence di era saat ini, yaitu terutama face recognition. Lalu yang kedua, fitur pemindaian wajah 2 dimensi yang sudah ada itu masih memiliki kelemahan. Di antaranya yaitu ketergantungan terhadap cahaya, kemudian sistem ini masih bisa dikecoh, seperti saat kita memindai sebuah foto, baik dari HP maupun cetak, maka sistem masih bisa mengenali bahwa foto itu merupakan wajah yang bisa dapat teridentifikasi. Nah, untuk itu kami mengembangkan sebuah teknologi secara 3 dimensi dalam face recognition. Lalu tujuannya, sistem mampu mengenali wajah berdasarkan dataset, lalu mampu mengenali wajah dengan kondisi pencahayaan minimum, mampu mengenali wajah yang menggunakan aksesoris, maksudnya di sini seperti aksesoris kacamata, masker, tato, cat wajah, dan yang lainnya. Lalu ada sistem mampu mengenali wajah dengan toleransi sudut 90 derajat.
Jadi wajah tidak diharuskan untuk tatap muka dengan kamera. Nah, di sini ada beberapa pilihan sistem yang telah kami rancang. Di antara konsep-konsepnya ada algoritma pemrosesan, yaitu neural network yang kami pakai, berbagai metode yang dipakai, lalu ada kamera stereo. Di sini kami menggunakan kamera stereo untuk merekonstruksi sebuah model 3 dimensi. Selanjutnya disampaikan oleh Radifa, teman saya. Halo, bisa kedengeran ya? Ya, Mas. Ya, bisa. Oke, terima kasih Aidil. Jadi untuk algoritma pemrosesannya itu yang kami gunakan adalah 3D CNN dengan PySTL yang sebenarnya adalah modul Python untuk mengolah file STL. Nah, file STL sendiri adalah file yang biasanya digunakan untuk 3D printing, dan itu merupakan file yang formatnya cukup standar digunakan ketika melakukan scanning objek. Yang ini kami gunakan untuk men-scan wajah, atau mungkin karena 3 dimensi jadi lebih ke men-scan kepala. Jadi mungkin ada gambarannya seperti di samping itu ada gambarnya, itu input gambar 3D itu yang kami input itu. Kenapa 3D? Karena ada 3 ruang vektor, ada X, Y, Z, dan di dalamnya hanya ada satu nilai, yaitu ada atau tidak. Jadi sebenarnya polanya mirip dengan CNN biasa, tapi lebih dikhususkan untuk objek yang memiliki 3 parameter. Dilanjutkan. Jadi untuk kamera stereo yang kami gunakan sekarang itu yang aktif stereo vision, dan yang paling umum itu dipakai sekarang adalah Kinect. Jadi kamera stereo vision itu adalah kamera yang pada dasarnya memiliki 2 buah lensa yang berjarak yang memiliki jarak tertentu, sehingga dapat memperkirakan kedalaman suatu objek berdasarkan cahaya dan perbedaan jarak perhitungan antara 2 kamera. Kalau active stereo vision itu dia memiliki sensor tambahan yang di Kinect ini berupa infrared. Sedangkan kalau passive stereo vision itu hanya terdiri dari 2 buah kamera lensa saja yang tidak ditambah dengan sensor lainnya. Lanjut. Oke, jadi untuk yang sudah kami kerjakan sekarang adalah bagaimana kami dapat men-scan wajah seorang menggunakan modul Kinect, yang lalu dapat kami olah menggunakan aplikasi seperti Blender, lalu dapat kami masukkan ke dalam pada dasarnya adalah bagaimana kami dapat mengekstrak informasi dari file STL menjadi suatu array. Dan array tersebut adalah lokasi dari tiap pixel yang merupakan voxel yang dapat kami inputkan ke dalam CNN, terhadap 3D CNN. Jadi cara kerja sistemnya sebenarnya sudah cukup sederhana. Kami stereo vision ini kami akan mendeteksi wajah, lalu melakukan 3D face modeling, lalu akan diolah dan dilihat apakah memiliki kesamaan terhadap dataset yang telah ada di database. Dan jika teridentifikasi, maka sistem dapat membaca masukan dengan akurasi tertentu. Yang itu masih dapat diolah lagi, itu masih dapat dikembangkan dan diatur tingkat akurasinya. Dan untuk perkembangan proyek kami sekarang, jadi ada dua fase yang sedang kami jalan sekarang, yaitu pengumpulan dataset terlebih dahulu. Dataset yang kami ambil ini kami tidak dapat mengambil dataset yang telah tersedia karena bentuk file STL untuk dataset belum ada yang di-share atau sebar di internet, sehingga kami tidak dapat mengambil langsung dari sumber tertentu. Jadi kami harus mengambil sendiri menggunakan kamera yang kami punya. Dan untuk target utama yang sekarang kami perlu sekitar 500 sampai 250 sampel tiap subjeknya. Lalu jika itu setelah berhasil akan kami tingkatkan. Tapi kendala sekarang adalah karena device Kinect kami terbatas, hanya ada 2, tapi satunya mungkin tidak berjalan sekarang, sehingga hanya 1. Dan karena sekarang tidak dapat berkumpul untuk melakukan pengumpulan data subjek-subjek lainnya karena larangan sekarang, jadi agak terhambat prosesnya untuk pengumpulan dataset.
Sedangkan untuk algoritmanya sedang kami susun yang 3D nya untuk dapat mendapatkan datanya, untuk dapat mengolah datanya menggunakan PointNet. Jadi itu yang tadi untuk menampung data XYZ dan nilai apakah ada voxel yang model dalam model 3D-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Apa ada yang ingin tambahkan untuk Aidil? Ya, cukup. Baik, jadi itu mungkin dari kami sekian. Jika ada yang pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Adifan dan Aidil. Ya, jadi ya sepertinya Pak Budi memang miss, jadi beliau tidak bisa gabung dengan kita hari ini, jadi nggak apa-apa. Jadi kita sudah ada tiga sharing gitu. Jadi yang pertama dari Bu Ayu, kemudian dari yang Akbar, kemudian yang terakhir tadi dari Pak Aidil. Jadi terima kasih kepada speaker yang sudah bersedia sharing. Mungkin berikutnya kita tanya jawab sebentar, mungkin antara 15 atau setengah jam gitu, kalau misalnya cukup banyak setengah jam. Cuma mungkin protokolnya mungkin dicek dulu kali siapa ya. Jadi boleh dari sekarang, silakan Bapak Ibu rekan yang akan bertanya dicek dulu misalnya nama itu, nanti Bapak silakan, Bapak Ibu nanti silakan di secara voice gitu supaya jelas ini aturan. Silakan nanti pertanyaan, silakan dicek mulai sekarang siapa namanya, dan nanti langsung di unmute dan tanya. Jadi sesi tadi itu Bu Ayu, kemudian sesi dari Akbar, ini terakhir ke Hadifa dan Eda. Paling punten suaranya kecil, punya paling. Oh, suara saya kecil? Nah, ini udah gede, Pak. So, ya, tadi agak jauh moodnya. Oke, baik. Untuk kalau nggak ada, ini dari Pak Gifari, Bukalapak nih. Pak Gifari, silakan Bu. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan di chat, ini ada pertanyaan pada Bu Ayu. Mungkin terkait dengan bahasa Indonesia mungkin ya Bu Ayu ya. Jadi pertanyaannya yang pertama itu tentang bagaimana perkembangan pemanfaatan model-model yang state of the art yang semacam transformer based model itu sejauh ini untuk bahasa Indonesia. Apakah kita sudah bisa dikatakan satu level misalkan dengan yang seperti yang bahasa Inggris punya atau mungkin bahasa Cina punya. Dan mungkin yang kedua, apa sempat ada pengalaman juga menggunakan model-model yang lebih efisien semacam Tinybird atau Distilbird mungkin Bu Ayu. Mungkin itu dulu aja. Iya, makasih Mas Gifari. Jadi kaitannya dengan bahasa Indonesia ya. Terus terang kalau misalnya kita bandingkan dengan bahasa Cina atau Inggris, kita masih di bawah mereka ya Pak ya, secara pemanfaatan realnya gitu. Yang menggunakan BERT sendiri untuk penelitian rasanya sih belum banyak ya. Karena memang kalau kita mau membuat pre-trained BERT itu kita butuh infrastruktur yang lebih yang bagus gitu, yang cukup besar gitu. Nah, saya pribadi belum pernah menggunakan yang Tinybird dan Distilbird ya. Karena kita nyobainnya ketika kita mencoba BERT dengan ukuran korpus yang berbeda pun memang sangat menunjukkan bahwa tambah besar korpus yang kita gunakan, tambah bagus akurasi dari text classification gitu. Yang paling pernah kita coba bandingin misalnya sama Alberta gitu ya. Itu pengembangan lain dari BERT yang setelah kita lihat ternyata bedanya nggak beda jauh gitu. Jadi kita pakai BERT dengan data yang cukup besar juga udah lumayan. Yang belum kita coba bandingkan tuh sebenarnya dengan XLNet ya, yang kita penasaran banget tuh XLNet. Kalau dengan GPT doang itu si BERT masih lebih bagus kok buat Indonesia. Tapi yang XLNet ini kita masih belum kuat dari segi infrastrukturnya gitu. Pemanfaatannya untuk apa? Kalau di NLP
text classification itu macam-macam isinya, kemudian sequence labeling itu seperti NER, Postdagger gitu ya. Terus yang sentence similarity yang pakai Siamese misalnya. Nah, pakai Siamese itu kita ada Siamese bird kan ya. Itu kita bisa pakai dan itu sudah dicoba juga buat Indonesia. Gitu. Apakah cukup menjawab nggak ya? Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, makasih juga buat pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Gifari, Bu Ayu. Silakan kalau ada yang lain lagi yang bertanya, langsung aja ya. Karena... Halo, saya bisa mulai bertanya? Ya, silakan. Nama dulu, Pak. Nama saya Genta, saya PhD candidate di HKUST. Saya mau bertanya pada Bu Ayu. Saya tertarik dengan tas-tas yang ada di tas-tas NLP berbahasa Indonesia. Cuma saat ini saya sudah mencari, tapi belum menemukan kumpulan tas yang standar yang orang-orang bisa atau researcher bisa coba untuk apply method mereka. Saya ingin bertanya apakah Bu Ayu memang sekarang sedang berencana untuk membuat semacam kelutas untuk bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada, saya tertarik sih kalau misalnya tas-tasnya bisa di-share, jadi para peneliti juga bisa mulai untuk explore untuk bahasa Indonesia. Yang kedua, saya mau bertanya juga untuk soal BERT. Kan sebelumnya Bu Ayu ada menjawab pertanyaan yang sebelumnya, kalau misalnya sudah pernah explore penggunaan Alberta atau misalnya model-model bird base yang lain, apakah ada kemungkinan untuk di open source si modelnya, misalnya bisa di-integrate ke Hugging Face atau enggak ada repository sendiri yang bisa dibuat? Itu saja. Terima kasih. Silakan Bu. Iya, makasih Mas Genta. Semoga beres cepat ya S3-nya. Iya, makasih. Ya, ini yang nomor 1, seperti yang saya sempat jawab sebenarnya di grup. Sebenarnya sekarang tuh teman-teman INACL lagi mau bikin tas buat itu. Jadi ada beberapa NLP tas, memang datanya mau dibuka dan kayak, yuk kita bareng-bareng nyoba eksperimen dengan beberapa data yang udah dibuka ini. Gitu. Kalau misalnya contohnya, jadi itu ada beberapa peneliti NLP yang memang akhirnya nyumbang gitu loh, nyumbang data untuk dimasukin ke dalam tas tersebut. Kalau yang bagian saya itu nyumbangnya 2. Satu yang stance detection, yang saya pernah ngobrol loh sama Genta gitu. Oh ya Bu. Buat hoax kan, buat hoax gitu ya. Jadi idenya tuh, datanya tuh ada satu input atau input dokumen, terus ada satu lagi dokumen hoax-nya atau dokumen faktanya, nanti dia akan menyatakan bahwa ini support atau enggak gitu. Itu satu. Terus kalau satu lagi saya mau masukin yang question answering. Jadi itu dari hasil S2 yang dulu itu factoid question answering. Terus ada beberapa lagi kok, teman yang lain juga ada yang mau masukin apa ya? Saya lupa ya. Tapi insya Allah moga-moga nih Pak Arif ikut nggak ya? Pak Arif ikut buat aja. Moga-moga ada Bu Ade ya di sini ya. Nah, moga-moga sih bisa cepat dibuka ya, supaya nanti kita bisa bareng-bareng nyobain, terus saling share lah, pakai teknik apa, teknik kemana gitu yang kira-kira paling bagus. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, ini masalahnya, BERT ini sebenarnya dibangunnya untuk bahasa Indonesia, saya itu sama Prosa nih, sama Prosa.ai, ada Pak Eko juga di sini. Kalau saya tidak salah, rasanya Prosa juga memang berniat ada yang dibuka untuk umum, tapi ada juga yang enggak gitu ya. Itu mungkin Pak Eko bisa bisa konfirmasi. Tapi yang mana yang mau dibukanya ini masih dibicarakan gitu. Sebenarnya hoax tadi juga itu dari Prosa sih. Gitu. Nah, yang ini mungkin ada yang data kecil yang bakal kita buka gitu buat coba-coba mungkin. Nah, paling gitu. Oke, terima kasih Bu. Semoga bisa menjawab ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Genta, Bu Ayu. Kemudian siapa lagi? Ada di sini di chat ada beberapa nih. Bu Elvira. Bu Elvira di sini. Halo, kedengaran suaranya Pak? Ya, silakan Bu. Ya.
Bu Ayu, mohon maaf, saya mau nanya Bu, ini kebetulan saya di kantor sedang ada task untuk name entity recognition. Ada teman yang memang menggunakan metode supervised dengan pelabelan. Ada juga kemarin tuh saya sempat baca menggunakan unsupervised dengan metode klasifikasi menggunakan data word vector. Cuman yang saya mau tanyakan tuh kira-kira menurut Ibu itu efektif atau enggak? Kemarin saya sedang coba untuk beberapa kata memang dia dapat mengkelompok dengan benar gitu. Misalnya Bandung, Semarang, dia masuk dalam suatu entitas yang sesuai, tapi beberapa kata entitasnya tergantung dari korpus yang kita gunakan. Menurut pengalaman Ibu untuk membuat name entity recognition, apakah efektif tidak dengan menggunakan metode unsupervised learning gitu? Kalau misalnya menurut Ibu tidak efektif atau ada ini, apa yang kira-kira metode lain yang bisa digunakan? Terus kalau misalnya memang kira-kira masih bisa efektif, bagaimana cara evaluasinya? Saya juga masih agak bingung untuk mengevaluasi hasil yang saya, karena memang datanya kan lumayan kalimatnya berjuta kalimat, jadi saya agak bingung melihat ini tuh efektif atau enggak sih metode dengan unsupervised. Dengan kalau saya gunakan tuh Cummins clustering. Ya, terima kasih. Baik, Mbak Vira, terima kasih. Silakan Bu. Ya, Mbak Vira. Jadi nyobain bikin NER pakai word to fact dengan metode clustering ya. Iya. Sepakat sih sama yang tadi Mbak Evira bilang bahwa ada kemungkinan kayak tadi nama kota itu akan deketan, nama hari akan berdekatan. Tapi besar juga kemungkinan nama orang dengan nama lokasi juga deketan. Karena sebenarnya kan konsep dari word embedding ya, sejauh yang saya analisis gitu ya, itu kata-kata yang berdekatan adalah yang dalam domain yang sama gitu. Jadi kalau kita pun mau pakai sinonim, saya buat ngecek sinonim, kalau sinonim itu pasti dekatan, enggak juga, itu enggak berhasil. Nah, ini juga sama, dia dalam domain yang sama, itu biasanya akan jadi berdekatan si vektor katanya. Itu masalahnya sih. Nah, jadi kalau menurut saya sih masih lebih bagusan yang supervise. Belum supervise ya? Supervise itu bisa lebih dari mungkin sampai bisa ke 95% akurasinya. Gitu. Kalau clustering yang tadi kasusnya. Iya. Tergantung kasusnya. Iya. Kalau kita cuma mau nyoba-nyoba penelitian mah bisa Mbak. Tapi kalau misalnya kita memang niatnya untuk dapetin akurasi yang harus bagus, mencapai angka yang tinggi, menurut saya agak sulit. Karena kita jadi harus main di kemiripan kalimat dulu aja gitu. Kalimat. Dan itu juga jadi satu ini lagi ya. Jadi sebelum kita masuk ke si word to fact-nya, kita harus urusin dulu si korpus yang dipakai buat word to fact-nya gitu. Iya. Ya, berarti memang kalau untuk ini memang lebih baik yang supervised learning ya. Jadi kita bisa labeli. Sama ini boleh nanya lagi nggak Bu Ayu? Enggak. Kalau misalnya nih kan misalnya kan untuk misalnya kita mau buat name entity recognition, kita mengkolek data yang banyak misalnya dari kayak misalnya akronim atau apa gitu, dengan kan semakin banyak datanya justru semakin maksudnya bisa jadi datanya itu ada yang benar ada yang enggak gitu. Misalnya kalau menurut Bu Ayu misalnya ini saya tuh ketika kita mau membuat sebuah model, apakah kita harus baiknya kita mengambil semua resource yang ada, bisa kita crawling, atau kita memang mau lebih ke domain spesifik, misalnya itu aja gitu. Karena memang kalau misalnya contoh aja dalam satu kasus akronim itu kalau kita ngambil banyak kan bisa jadi akronim satu ini nama lembaga ini, akronim ini bisa jadi nama apa yang lain gitu. Benar. Menurut Bu Ayu bagaimana? Ya pasti tuh kalau pengen akurasi bagus mah mendingan domain spesifik ya. Kalau yang general itu kan biasanya jumlah si jenis name entity-nya juga banyak, bisa sampai puluhan. Nah kalau domain spesifik itu biasanya kita udah desain dari awal kita butuhnya apa gitu. Jadi yang kalau diizinkan mungkin saya mau share sedikit terkait yang NER tagger di kasus Bukalapak.
Ya, Silakan, jadi Pak Givari. memang ya kalau di Bukalapak kita ada cataloging ya, apa namanya, kalau misalkan membuka aplikasi itu semacam ada pengelompokan produk-produk yang sejenis, dan itu sebenarnya juga kita menggunakan nerd tagging comprehensively yang derive atau diambil dari produk title-nya gitu ya. Jadi kita tagging semua kira-kira setiap kata-kata di produk title-nya itu ke misalkan kategori seperti apa. Memang itu saya sekedar membenarkan gitu yang Bu Ayu tadi bilang bahwa yang kita pakai memang yang memang benar-benar terpakai itu supervised learning. Jadi memang di awal itu ya memang harus diligent work dulu untuk melabelkan masing-masing kata itu di entitas yang mana gitu kan. Dan juga entitasnya berbeda-beda tergantung domainnya. Jadi misalkan kalau domainnya elektronik itu akan sangat berbeda entitasnya dengan domainnya misalkan Pampers atau produk kesehatan dan sebagainya. Dan itu memang pekerjaannya lebih kepada melabel data semuanya gitu ya. Mungkin ke depan ya kita juga mau coba metode-metode yang sifatnya bukan supervised, yang unsupervised, tapi sejauh ini belum terlalu memuaskan hasilnya dibandingin yang sudah ada. Baik, terima kasih. Iya benar. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Givari, terima kasih Bu Elvira. Mungkin kita lanjut dengan ya Maulana ya. Di sini Pak Maulana, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dan mungkin saya sebut rekan-rekan sekalian. Saya tertarik dengan penelitian oleh Saudara Aidil dan juga Radifa tadi tentang 3D face recognition. Yang saya tahu bahwa face recognition sekarang sudah digunakan kepada istilahnya smartphone kita lah, sudah canggih. Serta pada pencatatan KTP bahwa untuk akurasi bahwa pencatatan sipil sudah mengakurasikan sampai pupil mata atau iris mata untuk mengenali data itu milik siapa. Nah, kenapa saya tertarik bahwa itu ada 3D yang tadi dijelaskan bisa mengenali wajah hingga 90 derajat. Nah, pertanyaan saya, karena saya adalah pengamat, tapi apa penelitian itu akan dibawa kemana, dan juga ada nggak sih efek jangka panjang jika hal tersebut akan istilahnya berhasil digunakan dan juga diterapkan? Apa efeknya bagi istilahnya sekarang, keamanan nasional sekarang, atau istilahnya penggunaan jangka panjangnya? Pasti penelitian tersebut sangat bagus sekali, makanya saya mendukung dan mengapresiasi hal tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Maulana. Aidia, Radifa, silakan. Singkat aja. Pak Budi sudah hadir di sini. Ya. Jadi pertama terima kasih Pak. Kami juga ini masih dalam pengembangan. Jadi kalau yang buat handphone, yang setidaknya saya nggak bilang semua handphone ya, tapi kayak mungkin ambil umumnya aja. Jadi setahu saya, dan ini jadi handphone itu kan rata-rata kamera depan yang dipakai buat facial recognition itu satu kamera, yang berarti sebenarnya ya walaupun dia bisa melakukan modeling, dia pasti sistemnya bukan kamera stereo tapi pakai kamera 2 dimensi biasa. Nah, jadi untuk yang kamera HP itu kami juga sebenarnya udah nyobain yang kemarin menggunakan nama modulnya itu face alignment. Dia itu membuat model 3 dimensi dari foto 2 dimensi. Dan kami kemarin udah sempat coba itu dan itu bisa dipakai. Tapi kami rasa itu sebenarnya tetap 2D dibikin 3D gitu. Jadi kami rasa itu tidak saku, itu tidak menjawab tujuan kami yang awalnya memang pengen dari 3D, lalu kami analisis. Jadi harapan kami kalau kami pakai scanning 3 dimensi itu nggak cuma tampak depan aja, tapi bisa mengenali satu kepala itu, satu ya setidaknya 90 derajat, mungkin 180 derajat di depan itu. Jadi mungkin sampai telinga pun masih bisa kami rekognisi. Jadi harapannya mungkin kalau tadi yang buat KTP bisa menggunakan iris itu mata itu maksudnya mungkin lebih detail. Tapi kalau kami pendekatannya mungkin lebih ke bentuk kepala itu sendiri. Jadi kami juga nanti bakal melakukan training dengan aksesoris yang seperti kayak kacamata, masker itu. Jadi walaupun dia mendeteksi masker dan mendeteksi kacamata, kami berharap dengan ini nih tetap bisa mendeteksi bentuk
tengkorak kali ya mungkin, bentuk kepala yang secara 3 dimensi itu keseluruhan. Dan tadi kalau kami ditanya mau dibawa kemana, sebenarnya memang tujuan awal kami ini mungkin lebih buat yang memang perlu scanning. Jadi kalau tadi yang di pertama itu 90 derajat itu lebih ke yang scanning cepat. Tapi kalau yang scanning detail memang perlu kamera yang mungkin memutar, itu emang lebih kami pakai di keamanan yang mungkin lebih tingkat tinggi seperti bandara, dan juga bea cukai yang memang kesannya orang bisa diam lalu di scan terlebih dahulu baru melakukan testing pencocokan wajah. Jadi mungkin seperti itu. Ada ide ingin tambahkan? Mungkin contoh aplikasinya di bidang imigrasi. Jadi emang butuh waktu untuk scanning wajahnya. Berarti untuk scanning atau wajah itu bisa membutuhkan waktu yang lama ya? Nggak scanning cepat gitu? Ya, sebenarnya kok. Ya. Oh ya, silakan. Silakan. Ya, untuk saya ini inputnya masih model 3 dimensi, jadi memang butuh scan dari beberapa sisi wajah. Oke. Ya. Jadi gitu gambarannya seperti itu. Jadi yang sekarang yang 3D modelnya itu kan masih pakai Kinect gitu. Jadi nanti di situ dikonstruk 3D modelnya. Sebenarnya ada juga approach yang lain yang mestinya pakai kamera yang biasa gitu ya. Tapi ya yang sedang dilakukan adalah kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Maulana, Aidil Hadifa. Nah ini terima kasih Pak Budi, silakan Pak. Ini Bapak sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Jadi singkat padat, sudah banyak yang mau tanya soalnya nih Pak. Punten, ya tadi saya kelupaan, jadi saya jogging. Saya mau jawab yang ini aja karena saya baru ngikutin, saya diam dulu aja. Tapi yang pertanyaan tadi itu soal wajah. Ada satu startup di Indonesia, di Bandung ini, mahasiswa saya mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu ya, dia membuat kamera yang banyak gitu, kameranya ditaruh banyak. Mungkin masih ingat film The Matrix ya, yang mula-mula gitu ya. Jadi dia kamera susun banyak sekali. Jadi sekali pencet, itu semua kamera dari segala sudut ada. Nah, ini ada satu startup yang dia membuat satu booth yang diisi banyak kamera. Cuma dia nggak tahu mau diapain gitu. Jadi sebetulnya saya bilang, kamu tuh bisa dipakai untuk ini gitu. Dia tadinya dipakai untuk buat ini sosial media aja, Instagraman gitu-gitu. Saya bilang, wah ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Nanti kalau saya ketemu nama perusahaan startup-nya itu saya iniin ya, nanti saya forward. Tapi intinya mereka ngambil foto dari berbagai sisi sekalian, gitu. Jadi dipasang kamera yang banyak, gitu untuk yang tadi kamera. Gitu, silahkan balik lagi ke ini dulu, saya ini dulu ya, memantau dulu aja. Ya, baik, Pak Budi, sebenarnya justru Bapak itu ke bagian acara utama, gitu. Jadi mungkin silahkan sharing dulu Pak, apa yang bisa Bapak sharingkan dengan kegiatan Bapak atau rekan-rekan di RKB misalnya, atau ya Bapak kan banyak kegiatannya yang berkaitan dengan AI. Silakan Pak. Iya. Selamat pagi semuanya. Punten saya ada telat masuknya. Jadi saya juga nggak ngikutin tadi. Jadi sebenarnya saya pengennya awalnya jadi pendengar dulu saja. Tapi baiklah, saya cerita tentang inisiatif-inisiatif AI yang terkait di tempat kami. Mundurnya sedikit, kalau saya senang sebuah teknologi, biasanya saya pendekatannya adalah buat perusahaan. Jadi langsung aja saya buat perusahaan. 5, 6, 7 tahun yang lalu sebenarnya saya tertarik 3 hal. IoT, blockchain, dan AI. Cuma saya nggak nemu partner-partnernya, jadi saya nggak membuat perusahaan dan belum nemu. Baru 3 tahun yang lalu, sebenarnya berapa tahun yang lalu saya ngajakin beberapa teman dari dosen ITB, nggak ada yang mau. Baru 3 tahun yang lalu saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Bambang Rianto dan dia bersedia, oh yuk kita buat perusahaan, ayo. Nah, oke lah. Akhirnya kami membuat perusahaan. Nah, perusahaannya agak lucu juga, ini perusahaannya perusahaan research, namanya Riset Kecerdasan Buatan. Memang perusahaan riset, jadi beda dengan yang lain lagi, perusahaan ini tidak proyek, tidak apa, tapi perusahaan R&D. Jadi agak setengah gila karena produknya adalah teknologi. Nah, kemudian kami mencari support, akhirnya dapatlah finansial dan lain sebagainya. Nah, awalnya kami tenggelam dulu aja, jadi kami nggak mau muncul, makanya saya dan Pak Bambang diam, mungkin hampir 2,5 tahun ya sekarang ya, mungkin hampir 3 tahun lah ya kami diam aja di belakang mengembangkan teknologi. Dan saya tidak muncul ada karena berbagai alasan itu. Jadi di forum-forum AI segala macam saya jadi pendengar. Tapi
Oke lah ya, jadi akhirnya sekarang yang kami lakukan, kami fokus setelah itu computer vision. Jadi kita ambilnya computer vision saja. Karena yang lain-lain, wah ini udah banyak yang ngerjakan, yang susah, ya computer vision kami terjun ke computer vision. Tim kami 13 orang, lucunya semuanya kebetulan nih, nggak tahu kenapa lulusan ITB. Jadi ada satu yang bedol desa juga, beberapa teman ini. Nah, setelah hampir 3 tahun ini, teknologi yang kami kembangkan ada 3, license plate, kemudian unmanned store, dan face detection and recognition. Dan tentu saja ada yang lain-lain, tapi fokusnya di 3 itu. Nah, setelah 2,5 tahun, baru awal tahun ini, baru beberapa bulan kemarin, kami mulai muncul dan mulai siap, kami mulai siap punya teknologinya, dan kami mencari partner-partner untuk mengembangkan aplikasinya. Karena lagi-lagi kami modelnya adalah riset, mengembangkan teknologi, kemudian bermitra dengan orang atau perusahaan untuk pengembangan aplikasi. Jadi singkatnya begitu yang sudah kami kerjakan. Nah, sekarang baru mulailah kami muncul. Ceritanya gitu, Pak. Ya, kalau ada pertanyaan boleh silakan, tapi generalnya seperti itu dulu. Baik, alhamdulillah akhirnya lengkap nih pembicara kita nih. Terima kasih Pak Budi. Jadi rekan-rekan sekalian, sekarang nambah nih, Pak Budi sudah ada on stage, jadi kalau ada yang mau ditanyakan pada beliau silahkan, yang masih berkaitan dengan AI mestinya ya. Nggak ada pertanyaan ya. Mungkin saya bisa paling nggak memulai diskusi dulu dengan Pak Budi. Silakan. Ya, ini saya dengan Givari dari Bukalapak. Mungkin tertarik terkait tentang perusahaan riset yang tadi Pak Budi sempat sebutkan. Kira-kira kalau terkait misalkan perbedaannya dengan riset di akademik atau mungkin riset yang di industri yang biasanya cenderung applied dan kita melihat use case-nya dulu, kita baru mengambil keputusan berdasarkan use case yang tersebut. Kira-kira untuk yang perusahaan Pak Budi kembangkan ini di bidang AI ini, risetnya di spektrum di mana kira-kira Pak Budi? Ya, jadi sebetulnya bedanya dengan di perguruan tinggi adalah output-nya. Kalau di perguruan tinggi, output-nya biasanya adalah makalah, paper gitu ya, publikasi, dan lain sebagainya. Sementara kalau di industri, output-nya adalah teknologi, seharusnya muaranya nanti adalah produk, paten, dan seterusnya. Jadi agak bedanya di situ saja. Tapi intensitas sama segala macamnya dilakukan dengan sama seperti di perguruan tinggi. Yang kedua, bedanya lagi di perusahaan kalau melakukan riset, saya sama seperti Bukalapak juga, kami sangat hati-hati dalam hal tentang intellectual property itu. Sehingga yang kadang-kadang saya suka gemes gitu ya, karena banyak resources di kampus yang mungkin tidak bisa kami gunakan karena nanti kebingungan soal intellectual property-nya. Jadi banyak hal yang memang kami lakukan secara privat ya, kami lakukan secara spesifik, kami tahu bahwa ini harus kami lakukan secara privat, melakukannya maka kami lakukan sendiri. Nah itu. Nah, terus berikutnya mengenai topik juga memang ini yang nggak susah. Jadi kami memprediksi mungkin 3, 4, 5 tahun ke depan mana yang akan digunakan atau teknologi apa yang itu, kemudian kami lari ke sana gitu. Jadi mengantisipasi ke sana gitu. Jadi bukan sekedar interest dari kami, tapi juga interest dari kemungkinan akan ada aplikasi atau apa ke depannya yang kami lihat. Jadi itu, jadi makanya agak sedikit beda lah gitu. Kalau saya pakai topi akademisi, beda dengan kalau saya pakai topi sebagai entrepreneur yang mengerjakan perusahaan riset. Sebagai contoh, dulu saya pernah kerja di perusahaan R&D di Kanada, di telekomunikasi gitu. Nah, itu sama itu. Jadi kalau waktu dulu saya ingin publish paper, nggak boleh sama perusahaan itu. Sebentar, dicek sama lawyer kami dulu, dicek dulu sama lawyernya. Kalau ada kemungkinan kebocoran data atau possible patent, segala macam. Kalau nggak ada, baru boleh di publish di paper. Kalau ada, nggak boleh dipublish dulu, dipatenkan dulu segala macam. Jadi mungkin menunggu setahun kemudian baru boleh publish jadi paper. Begitu ininya. Baik, terima kasih. Boleh saya mau sharing juga, Pak Eung? Saya tanya sama perusahaan riset itu. Oh iya, silakan Bu. Bentar ya. Jadi kebetulan kami juga, saya, Bu Desi, beberapa dosen informatika lainnya,
kita tuh gabung dengan prosa.ai ya. Nah, kalau tadi kan Pak Budi cerita tentang namanya riset kecerdasan apa itu. Nah, kalau di kami agak berbeda mengambil posisinya. Jadi para dosen itu ketika bergabung dengan prosa.ai, tugas kami adalah lebih ke risetnya, bukan ke bisnisnya. Kalau bisnisnya itu ada Pak Eko yang gabung di grup ini juga. Nah, Pak Eko yang mengurusi semua yang terkait dengan bisnis. Jadi baik saya maupun Bu Desi dan ada lagi dosen yang lainnya lagi, itu kita lebih fokus ke risetnya. Riset-riset yang memang terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh si Prosa. Dari sini kemudian ada juga paper yang dihasilkan. Nah, contohnya di tahun 2019 kemarin di bagian divisi saya itu divisi teks. Divisi Bu Desi itu divisi speech. Nah, di bagian divisi yang teks itu kita menghasilkan ada beberapa paper yang nama sayanya itu nama ITB, nama engineer-nya itu nama Prosa. Gitu. Dan alhamdulillah memang kebetulan dapat jadi best paper di conference penelitian Indonesia tapi ya. Nah, di situ saya ngelihatnya positifnya si perusahaan ini buat ITB adalah dari segi paper dia bermanfaat juga untuk ITB karena nama ITB nambah juga tuh di publikasi gitu. Tentu yang kita publikasikan bukanlah kayak apa sih secret sauce-nya Prosa, enggak memang. Karena kita kalau di Prosa itu risetnya banyak gitu. Untuk bikin sentimen analisis kita ngelakuin banyak teknik gitu. Nah, teknik-teknik yang memang udah lebih baik dari state of the art tapi bukan secret sauce-nya Prosa itu yang kita publikasikan. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Saya mau nunjukin gimana si Prosa ini berusaha membuat supaya dosen itu tetap dia bisa dapat publikasi juga, tapi Prosa sendiri juga nggak dirugikan dengan si publikasi tersebut, dan Prosa tetap dapat menghasilkan sebuah produk yang bisa digunakan oleh masyarakat gitu, baik oleh pemerintah maupun buat industri lainnya. Gitu aja Pak, terima kasih. Iya, terima kasih nih, menarik nih sharingnya nih Pak Budi dan Bu Ayu. Thanks juga Pak Gifari tadi sudah mulai. Silakan Pak Aradi. Halo. Ya silakan. Kira-kira. Ya silakan. Saya ada pertanyaan kepada Pak Budi ya. Pak ya, saya tertarik dengan tadi Pak Budi bilang mencari support. Kebetulan saya juga mungkin mirip dengan Pak Budi kalau ada ide pengennya bikin perusahaan. Cuman ketika itu tahun 2010 mau bikin mengenai IoT dan AI, tapi sepertinya belum ada kayak ya semacam angel investor yang tertarik untuk di sana waktu itu masih kayak apa yang sudah terbukti di luar negeri mereka baru mau invest gitu ya, kayak ya intinya adalah ya e-commerce lagi. Jadi untuk R&D itu agak kesulitan waktu dulu untuk mencari support. Jadi saya pengen nanya, kira-kira bagaimana Bapak bisa mempersuade yang memberi support kepada Bapak atau mengenai dari sisi pendanaan spesifik? Kalau boleh bertanya mengenai itu. Baik, nah ini sebenarnya pertanyaan tidak spesifik kepada saya, tapi memang kepada startup bagaimana kita ingin mencari pendanaan. Nah, ini biasanya kalau orang-orang terkait dengan mekanisme pitching, bercerita kepada teman-teman gitu. Nah, saya kebetulan mungkin saya beruntung atau lucky punya banyak teman-teman yang gila gitu ya, yang teman-teman yang punya sumber pendanaan yang tidak tahu mau diapain gitu. Jadi saya itu serial technopreneur, artinya saya serial hobi saya membuat perusahaan dan keseringan saya membuat perusahaan. Disebut serial karena berseri-seri kegagalannya. Jadi saya membuat perusahaan banyak sekali yang gagal dan semuanya itu dengan uang dari kawan, teman. Nah, biasanya yang saya cari itu adalah kesamaan vision. Jadi carilah orang-orang gila yang punya kesamaan vision. Dan kebetulan saya memiliki beberapa teman yang memiliki kegilaan seperti itu. Yang kedua, vision ya. Yang kedua adalah kepercayaan dari si investor itu, kenapa dia taruh di uang ke saya. Jadi suatu saat saya nanya ke teman saya ini, salah satu yang punya duit gitu ya. Saya tiba-tiba dia mau masukin duit lagi. Saya bilang, kenapa kamu masukin duit saya lagi, kan saya udah banyak membuat kegagalan gitu. Terus jawaban dia sangat sederhana gitu. Ini Mas,
kalau kita gagal ya, saya kehilangan uang, Mas Budi kehilangan usia, gitu. Jadi saya taruh umur saya, dia taruh duitnya. Jadi dia tahu bahwa kalau saya di invest itu saya nggak main-main, karena kalau uang itu bisa dicari lagi, kalau usia tidak bisa dicari lagi. Jadi kalau saya di invest, I am super serius dalam hal menjaga investasi itu. Jadi mungkin ininya keberuntungan. Nah, jadi kalau finansial sebetulnya tidak terlalu masalah ya. Cuma yang menjadi masalah itu saya agak sedikit picky terhadap agak sedikit selektif dalam hal memilih-milih gitu. Jadi pilihan saya selalu yang punya kesamaan visi. Jadi ada investor banyak yang masuk, cuma saya nggak mau karena beda visi aja sih. Ada visi yang punya gini, visi gitu. Terus berikutnya lagi, nah ini juga untuk ini sebetulnya beberapa tahun yang lalu ya, ada yang kawan-kawan bilang, udah ginilah kamu buat research center lah. Ini tentang riset ya, perusahaan riset. Udahlah, kamu buat kasih nama kamu aja lah, Budi Raharjo Research Center lah, gini saya danain dah gitu. Kamu butuh berapa sih per bulan operasional gitu-gitu. Jadi tidak spesifik terhadap AI sebetulnya dulunya ya awalnya. Tapi saya bilang, enggak, nantilah kalau udah pensiun kali ya saya buat kayak gituan. Sekarang saya masih senang main-main gitu. Oh oke gitu. Jadi nanti oke lah ya, nanti kalau kamu buat ini gitu. Nah, sebetulnya kenapa sih mereka mau invest di situ? Karena mereka melihat value-nya. Sebetulnya sama dengan ketika perusahaan riset ini punya value-nya apa. Nah, waktu dulu saya di perusahaan telekomunikasi itu gini, AT&T, Sprint, MCI, semua perusahaan telcos ini dia punya banyak research ya yang harus didanai. Daripada mereka danai sendiri-sendiri, mereka chip in kepada satu research center gitu, yang mana mereka tahu duit bersamaan, kemudian mereka bidding. Saya pengen topik yang diteliti adalah ini gitu. Mereka bidding dari perusahaan-perusahaan ini gitu. Nanti topik yang menang itu dicarikan penelitinya. Jadi gitu ya. Jadi research center-nya itu bisnisnya seperti itu yang ada di sana. Jadi singkatnya pertanyaannya ya itu mungkin saya beruntung aja tentang finansial gitu. Jadi Pak gitu Pak Arad. Ya, baik, terima kasih Pak Budi. Yang Pak mau dijawab sekalian apa nanti ya atau ditanya dulu silakan. Mungkin ini aja ya, diproses dengan ambilan aja Pak ya. Bu Yuliani, silakan Bu. Bu Yuliani. Sedang off ya. Oke, Pak Aradi silakan Pak. Oh ya, saya lagi. Selamat kenal lagi juga. Ini saya ingin bertanya tidak spesifik terhadap salah satu bicara, tapi spesifiknya lebih ke AI. Saya kebetulan sekarang sedang di Swedia dan kebetulan sempat main-main dikit dengan infrastruktur AI-nya Finland. Jadi saya ingin bertanya apakah di Indonesia itu ada kayak national infrastructure AI yang bisa dipakai oleh beberapa universitas. Kalau tidak, kira-kira apakah ada mekanisme untuk saling meminjamkan infrastruktur AI antar universitas atau antar perusahaan gitu di Indonesia? Terima kasih. Ini pertanyaannya ke siapa nih Pak? Saya mungkin bertanya ke Bu Ayu kali ya. Oke, silakan Bu Ayu. Wah, ini mungkin malah Gifar yang tahu nih, Mas Gifar ini. Cuman kalau kemarin dari Satgas AI Nasional sih diskusinya seperti LIPI, itu dia menyediakan Pak infrastruktur dari si servernya kalau misalnya kita mau pakai buat machine learning atau deep learning. Setahu saya sih ada beberapa ya, salah satunya LIPI itu yang menyediakan. Mungkin Mas Gifari kan juga anggota Satgas AI, mungkin bisa sharing juga Mas. Silakan Pak Gifari. Ya, mungkin sama saya jawabannya sama Bu. Kita juga terkait yang semacam itu resource komputasi dan sebagainya itu sebenarnya masih belum semacam ada yang sejauh yang saya tahu belum semacam ada yang integrated atau yang udah termanage secara centralized seperti itu. Dia mungkin itu lebih ke future work sepertinya ya. Oke, Pak Budi silakan Pak. Ya, sebetulnya resource komputasi ini merupakan salah satu hal yang bagi saya paling susah itu karena mungkin nggak tahu ya yang lainnya, tapi kalau computer vision itu memang GPU-nya itu butuh banyak gitu. Sementara ini saya belum tahu resources mana yang bisa digunakan secara bersama-sama. Sehingga akhirnya yang saya lakukan adalah saya mengemis kepada resources di luar negeri seperti AWS gitu ya, terus kemudian
IBM ini lagi saya minta juga resources-nya. Jadi itu yang dilakukan. Di Indonesia belum ada. Nah, repotnya lagi yang mau pakai, kalaupun ada jumlahnya banyak sekali yang membutuhkan. Jadi, nah ya harusnya bersama-sama lah kayaknya gitu ya. Kita harus chip in bersama-sama. Sementara saya mengais-ngais, yang saya lakukan adalah saya ngemis-ngemis saja. Gitu. Ya, baik, menarik. Saya mau nambahin juga lah kalau infrastruktur ya. Jadi kalau infrastruktur itu memang ya sudah tahu juga ya, kalau misalnya infrastruktur data center segala macam di kita mungkin ya ada, cuman kalau dibandingkan dengan luar kan memang belum begitu sophisticated. Termasuk juga mungkin untuk AI begitu. Tapi mungkin saya cerita sedikit dari inisiatif yang sedang kita jalankan di lab kita di telematika. Kita memang bekerja sama dengan partner di luar, misalnya di sini juga kebetulan ada teman-teman dari Kognisi, misalnya dari grupnya Komnet. Di situ kita menawarkan untuk sharing resource untuk GPU. Kebetulan rekan kami di Kognisi punya DGX-1 sudah lebih dari setahun sepertinya, dan itu ditawarkan juga untuk dipakai oleh komunitas di lab dan itu sebenarnya terbuka juga untuk yang lain selama nanti ya berkomunikasi dengan kita gitu. Dan mestinya kalau itu kan di level komunitas, di level private gitu, kerjasama dengan private entity. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman Bu Ayu, Pak Givari yang ada di Satgas Nasional, mestinya mungkin juga bisa menginitiate ya mungkin tidak perlu DGX-1 atau NVIDIA yang mahal-mahal, cuman mungkin kalau untuk itu bisa jadi yang semi rakitan gitu kan, yang pakai GPU yang ini, tapi memang dikerjakan dengan serius begitu. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Kemudian kita lanjutkan dengan tadi Bu Yuliani ya. Bu Yuliani, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Tadi rupanya termute. Selamat pagi Bu Ayu, Pak Budi, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf saya tanyanya di luar topik yang face recognition, tapi berkaitan lebih ke text processing. Kebetulan penelitian saya terkait dengan pendeteksian plagiat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kemudian paper yang menjadi refer saya, mereka mengevaluasinya dengan menggunakan similarity, Spearman Rank Correlation Similarity. Nah, mereka menggunakan dataset word similarity, seperti kalau di bahasa Inggris sudah ada dataset WS355. Jadi tiap kata itu ada similarity-nya berapa persen. Nah, yang mau saya tanyakan, di Indonesia apakah sudah ada ya dataset untuk similarity antar bahasa Indonesia sendiri gitu loh. Jadi antar kata itu sudah ada tingkat similarity score-nya seperti itu. Demikian, Ibu Bapak. Baik, Bu Yayani ini ke Bu Ayu ya? Boleh, Bu Ayu. Ya, silakan Bu Ayu. Ini boleh yang lain juga ya, silakan kalau mau jawab juga. Tapi setahu saya sih belum ada, Bu. Kalaupun ada tuh kita punyanya kan, bukan kita, sorry. Ada misalnya peneliti yang bikin wordnet untuk tahu apa hubungan antar kata ya. Tapi kalau sampai word similarity yang keluar, kemudian apanya, nilai jarak antara kata itu berapa, itu belum ada. Kita nggak tahu saya, tapi kalau misalnya kayak Mas Genta tadi atau Bu Ade, siapa mungkin ada yang tahu, silahkan ya. Baik, makasih Bu. Baik, ini rekan-rekan, ini sudah ada pertanyaan, kita akan sampai kapan? Jadi kalau usul dari saya mungkin hard limit tuh jam 11, tapi kalau kita bisa selesai 10.45, mungkin kita selesai 10.45 ya. Ya, makasih Pak. Baik, Pak Budi ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan Bu Yoyani tadi, Pak? Iya, masalah dataset ini ya. Kebetulan ini karena tadinya kebutuhan internal juga, akhirnya ini kami mungkin mau meng-spin off-kan ini soal dataset.
Jadi itulah sebabnya dataset itu terpaksa kita harus membuat sendiri karena tidak ada yang membuat di tempat lain. Seperti yang Ibu tadi lihat juga nggak ada tempat lain. Dataset kami juga terpaksa, kerjaan saya, dulu misalnya license plate ya, kerjaan saya itu selama 3 bulan motretin plat nomor mobil. Jadi karena nggak ada, itu jadi saya terpaksa harus melakukannya sendiri gitu ya. Jadi saya clearance ke Putar Kampung motretin. Sekarang saya juga lagi melakukan koleksi dataset. Nah karena susah dan sebenarnya itu pekerjaan mudah, maka saya ngajakin teman-teman SMK. Jadi sekarang saya udah hampir ya setengah tahun lebih lah ya, saya mau mengajak teman-teman SMK. Karena teman-teman SMK ini kebetulan SMK tuh pengangguran. Jadi 12,5% pengangguran di Jawa Barat tuh anak-anak SMK yang tadinya TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi kemudian kita mau ubah ini menjadi SMK AI yang mana tugas mereka adalah melakukan pengumpulan pengelolaan dataset tadi. Nah, itulah sebabnya saya mencoba datang ke beberapa perusahaan AI. Kalian butuh dataset apa? Bentuknya seperti apa? Bisakah ini dikeroyek oleh anak-anak SMK? Saya tahu kalau urusan saya computer vision, saya tahu ya yang kebutuhan saya seperti ini. Cuma saya nggak tahu kebutuhan kata-kata itu apa. Waktu itu saya juga sempat bicara sebentar ke Pak Oscar. Pak Oscar, Anda butuh data apa? Nah, ini seperti ini. Nah, itu nanti Ibu bisa mengusulkan ya yang dikoleksi itu datasetnya berbentuknya seperti apa. Kemudian kita carikan anak-anak SMK untuk melakukan ini. Saya sudah bicara dengan Pak Gatot HP yang mengelola SMK dan di Bablio itu ada ribuan SMK gitu ya. Cuma belum nyambung aja gitu. Saya sudah bicara sekali dengan membuat acara untuk anak SMK gini, ternyata nggak nyambung juga. Jadi masih ada masalah gitu. SMK kita memang gap-nya tuh terlalu jauh ya dengan yang dulu gitu. Dulu SMK IT itu saya buat mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya. Itu bagus, sekarang SMK kualitasnya jelek. Nah, tapi balik lagi tentang dataset itu, sebetulnya harusnya kita bisa berdayakan anak-anak SMK ini untuk mengolah dataset dan kita keroyokan bersama ya. Semoga dataset ini bisa kita gunakan bersama. Jadi kalau Bapak, Ibu, rekan-rekan sekian membutuhkan dataset dalam format tertentu, sehingga itu bisa nanti saya bawa kepada SMK-SMK untuk, tolong carikan dataset ini. Kita carikan dananya bersama-sama untuk mendanai. Kira-kira demikian. Oke, menarik nih. Mungkin cukup ya Bu Yoyani. Silakan. Makasih ya. Ya, makasih ya Pak Budi masukannya. Ya. Pak Tom Hert, silakan. Makasih Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya mungkin ke Bu Ayu ya, atau dengan Pak Budi juga boleh. Pertanyaan saya sih ini, tadi mungkin parsialis sudah terjawab sebagian untuk riset, misalnya NLP ya, ada nggak Bu misalnya ini kayak state of the art-nya riset di Indonesia itu. Jadi karena tadi sebagian sudah ada jawaban ya kalau misalnya kita belum punya data set ini atau ini gitu yang open. Nah, apakah ada Bu state of the art-nya? Jadi misalnya risetnya Bu Ayu metode ini kemudian nanti bisa di track record lagi dengan riset pihak lain misalnya Bu ya, dengan menggunakan dataset yang sama sehingga ada perbandingan apa kayak recordnya gitu loh, bukan record ya, apa namanya, kayak comparison-nya itu Bu untuk di bidang NLP bahasa Indonesia misalnya. Atau kalau di computer vision kan kalau sekarang yang ada dataset open itu kadang nggak working well ya dengan kondisi di Indonesia gitu. Nah, apakah ada juga state of the art-nya kalau misalnya computer vision yang memang khusus untuk di Indonesia dan open public, kemudian riset di Indonesia itu saling menunjukkan atau saling membandingkan hasilnya gitu, sehingga nanti bisa termotivasi lagi untuk menemukan metode atau penelitian yang menghasilkan eksperimen yang lebih bagus lagi. Begitu Pak Bu. Terima kasih. Oke, silakan. Silakan Bu Ayu ya. Pak, tadi udah sempat dijawab sedikit sih. Sebenarnya dari INACL, Indonesian Association for Computational Linguistics, kita lagi inisiasi Pak untuk bikin yang seperti itu. Jadi intinya ada beberapa dataset yang kita mau langsung kita disimpan di website INACL, kemudian nanti seperti NLP Progress gitu loh Pak ya. Tapi ini untuk yang bahasa Indonesianya. Nah, tadi mungkin masukan dari Pak Tomart kaitannya dengan itu sekalian aja semua penelitian yang terkait dengan NLP bahasa Indonesia itu ya Pak ya, mau di-share ataupun enggak, itu dibuat kayak portalnya. Ini masukan yang bagus. Mungkin nanti ada Bu Ada Pak Arif ya,
kita nanti bisa diskusi gimana caranya supaya bisa cepat jadi gitu ya. Ya. Baik. Kontak dataset itu setuju. Kalau saya menguji, biasanya pertanyaan saya kepada mahasiswa adalah datasetnya Anda dari mana. Memang kesamaan dataset itu sangat penting ya. Nah, dataset memang harus dipilah-pilah supaya datasetnya itu mewakili sampel yang dibutuhkan dalam penelitian itu. Kalau di image processing kita selalu ada Lena, ada Babun, ada apa ya, itu karena dia merepresentasikan kondisi-kondisi tertentu. Demikian pula dengan dataset yang lain. Nah, di kami pun kita berencana akan mengeluarkan ini, cuma sekarang biasanya kita lead dulu ya, kita gunakan ini dulu untuk mengembangkan sebuah teknologi. Kalau sudah jadi nanti baru datasetnya baru kita buka ke pihak yang lain. Tetapi membuat dataset ini ternyata tidak murah itu. Jadi sekali membuat dataset untuk kebutuhan suatu topik itu hitungan kami waktu itu sekitar 75 juta rupiah paling murah. Jadi ada lagi yang membutuhkan sekitar 200 sampai 300 juta untuk melakukan kurasi terhadap dataset ini. Jadi nah itu yang memang saya lagi coba ke pemerintah untuk bilang, oke, kita kurasikan dataset ini, kita gunakan bersama-sama. Menurut saya models are global, datasets are local. Itu jadi gitu ya. Jadi nanti kita keroyak bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Pak Budi, ini 2 pertanyaan terakhir ya, Pak Maulana, kemudian Pak Anung. Maulana, silakan. Selamat pagi Pak Budi. Terima kasih pada Pak Eng yang telah memberikan saya kesempatan untuk tanya pada Pak Budi. Jadi Pak, mungkin pertanyaan saya ini out of topic. Saya kan istilahnya sedang meneliti tentang bagaimana ancaman malware bukan malware sih, lebih ke ancaman secara umum, Pak, terhadap cyber security di Indonesia bagaimana. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana istilahnya dampak ancaman yang disebabkan oleh AI kepada IoT, kepada data vital atau critical infrastruktur, dan bagaimana solusi untuk menghadapi hal tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin setelah ini akan bertanya lagi, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maulana. Jadi pertanyaannya AI dan cyber security, Pak, gimana katanya hubungannya? Kurang lebih seperti itu ya. Silakan, Pak. Ya, jawabannya panjang gitu, tapi saya yang ini aja, yang singkatnya aja gitu ya. Versi singkatnya adalah AI bisa membuat problem di security karena yang pertama adalah pelanggaran terhadap privacy, itu udah pasti gitu ya, satu itu. Tapi saya lebih baik diam aja untuk urusan ini karena nanti bikin susah kita sendiri. Jadi udah pasti AI akan melanggar banyak privacy. Yang kedua, AI bisa digunakan untuk melakukan sifting through a lot of data gitu ya. Jadi membantu manusia melakukan sifting through lots of data dan kemudian bisa mengotomatiskan proses-proses tertentu yang mana proses attack dan lain sebagainya. Jadi membuat bot dan lain sebagainya. Tapi on the other hand, di sisi yang sama, di sisi pertahanan juga bisa menggunakan AI untuk melakukan filtering dan lain sebagainya. Singkatnya gitulah. Jadi banyak hal yang menarik tentang AI ini. Cuma kalau dibilang ini banyak hal yang menarik, tapi banyak kan praktikal. Dari segi topik penelitian itu saya masih bingung dengan topik penelitian karena harus ada meat-nya atau dagingnya yang bisa diteliti. Kebanyakan praktikal. Gitu ya singkatnya. Nanti kita diskusi informal lewat jalur lain lah. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin Maulana silakan dilanjut nanti private dengan jalur yang lain dari kata Pak. Baik, pertanyaan yang terakhir dari Pak Anung. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini mungkin saya lebih nanya ke Bu Ayu ya. Tapi mungkin Pak Budi juga bisa memberi jawaban kalau misalnya ada yang bisa disampaikan. Ini terkait tadi Bu Ayu sempat bilang waktu di prosa pengalamannya kan Bu Ayu fokusnya di riset ya. Kemudian tadi ada nyebut bisnisnya, ada rekan tim yang lain lagi. Nah, yang baru kepikiran tadi kalau misalnya development dari segala macamnya itu apakah Bu Ayu dan Bu Desi juga ikut terlibat atau bagaimana? Atau ada tim lain yang khusus untuk itu? Terima kasih. Terima kasih, Mas Anung. Ya, langsung aja gini. Ya, silakan. Oke. Jadi memang selain riset juga kita bagian kayak quality assurance dari si produk yang dihasilkan sih Pak. Jadi kalau saya sebagainya kita tuh jadi kayak ngebimbing anak-anak TA
gitu. Tapi si anak-anak TA ini jadi engineer gitu. Tapi selain itu memang ada lead engineer-nya juga yang memang meriksa harian banget kerjaan mereka seperti apa gitu, supaya produk yang dihasilkan tetap bisa waktunya tetap bisa dijaga ya kan. Anak-anak kita kadang-kadang sekarang suka lepas di situnya. Nah ini memang selalu dicek harian oleh yang lead engineer-nya gitu Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik, oke, terima kasih sekali ini Wahyu, Pak Budi, rekan-rekan sekalian yang sudah sangat antusias. Jadi sampai sekarang aktif 43 ya. Jadi kita di peak 48 peserta, kemudian sempat 42, dan sekarang 43 ya. Jadi terima kasih sekali atas partisipasinya. Mungkin tidak usah disimpulkan lah ya. Mungkin pertama seperti ini. Cuman kalau dari sisi saya pribadi cukup menarik gitu. Jadi membuka wawasan, kemudian juga senang juga get in touch dengan rekan-rekan sekalian. Pak Lukas, Bapak masih monitor? Bapak ada concluding remarks? Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Apresiasi untuk acara hari ini. Saya sangat gembira ya, nggak duga bahwa animonya tinggi sekali. Ini dari seluruh dunia nih. Jadi tadinya Bandung, terus kemudian saya pikir saya ajak teman-teman dari yang lain, dan ternyata semua juga hadir dan antusias sekali. Materi-materi yang disampaikan juga luar biasa. Terima kasih untuk para pembicara yang sudah menyiapkannya. Terus diskusinya juga sangat berbobot. Terima kasih Pak Budi. Semoga Pak Budi di kesempatan berikutnya bisa menyampaikan ini Pak, sharingnya ya. Pasti ditunggu Pak. Bu Ayu, terus adik-adik mahasiswa sekalian tuh bagus TA-nya. Saya tadi tergagum-gagum lah. Diskusi AI kita jadi seperti teman-teman bisa lihat ya. Dengan adanya komunitas ini kita bisa lebih fokus diskusi, terus diskusi lebih dalam. Untuk yang berminat lebih japri gitu ya, silakan hubungi yang bersangkutan. Lalu memastikan semuanya sudah masuk di grup ya, dan ngisi daftar. Saya sempat kirim daftar Google Form, minta tolong berikutnya. Satu lagi yang tidak lupa dari Kang kemarin minta tolong survei, itu juga penting untuk kepentingan kita bersama supaya pemetaan riset AI di Indonesia bisa terlaksana. Ya, minta tolong nanti saya mungkin remind lagi, Kang juga bisa remind lagi per grup untuk menagih, dan nanti di-share kok hasil insight-nya gitu ya. Gitu. Saya kembalikan ke Kang Ageng, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukas atas dukungannya. Pak Budi, Bu Ayu, ada yang mau disampaikan kalau closing remarks? Enggak ada yang spesifik. Saya senang aja lihat ini banyak yang sharing-sharing. Saya senang bisa sharing-sharing seperti ini, buka rahasia sedikit-sedikit gitu ya. Nanti memang ini untuk meningkatkan value dari grup kita gitu. Adanya informasi-informasi yang mungkin sulit didapatkan dari tempat lain. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Ya. Bu Ayu. Ya, alhamdulillah ya. Moga-moga tadi kita ada 2 jam. Moga-moga bermanfaat buat semuanya. Mengisi waktu yang work from home nih. Jadi work from home-nya nggak kerasa rugi ya. Malah jadi bermanfaat karena kita jadi malah terbiasa dengan yang namanya meeting secara online seperti ini. Moga-moga nanti ke depannya ada lagi dari teman-teman lain yang sharing, jadi kita bisa nambahin ilmu bareng-bareng gitu ya. Itu aja. Ya, terima kasih. Yang terakhir mungkin ya giliran saya buat nutup gitu ya. Nah, menutupnya ada promosi sedikit, bukan promosi sih, minta tolong sebetulnya. Tadi yang seperti dibilang Pak Lukas, saya kebetulan ada rekan-rekan yang KP di lab itu, kemudian saya minta untuk melakukan kajian riset aktivitas AI di Indonesia gitu. Jadi nanti mohon teman-teman mengisi survei yang ada di sini sebetulnya. Di sini Google Form. Pertanyaan juga sebetulnya tidak banyak, jadi mungkin bisa diisi kurang lebih 5 menit. Kemudian, nah ini kebetulan lagi nggak bisa, tapi kurang lebih ada di sini. Nah ini hasilnya juga kita publish di GitHub.
Jadi ada GitHub di sini. Kemudian saya sertakan di sini Jupyter Notebook-nya untuk viewer yang bisa rekan-rekan sekalian lihat di Google Colab misalnya, atau bisa di running ini sendiri. Dan ini nanti datanya akan diupdate sesuai dengan data yang masuk. Saat ini unfortunately masih sedikit yang masuk, baru 40 gitu ya. Ini hasilnya ada di bawah. Jadi ini kebanyakan yang dari ITB, kebetulan dari lab saya juga nih, beberapa mahasiswa, yang dari Bu Ayu pun sebenarnya belum banyak yang mengisi ya. Jadi, dan Pak Budi ya, silakan nanti kalau bisa berpartisipasi. Tapi yang dari rekan-rekan yang lain juga cukup sebarannya cukup banyak ya. Nanti yang menarik sebenarnya nanti ada di sini. Misalnya untuk di Indonesia ini sebaran risetnya, aktivitasnya ada di daerah mana? Apakah seperti Pak Budi di computer vision, atau Bu Ayu di speech dan NLP, atau di bidang yang lain gitu. Jadi ingin dipetakan. Nah, kita juga sebenarnya punya data sekunder. Nah, data sekundernya kita ambil dari luar, dan sebenarnya di situ sudah terpetakan. Kalau di sisi publikasi misalnya, sebenarnya kemarin kalau kita lihat sepintas itu rekan-rekan TLU itu banyak sekali publikasinya untuk di area AI. Nah, ini untuk men-benchmark seperti itu. Baik, mungkin itu. Terima kasih sekali atas dukungannya, atas partisipasinya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan nanti setelah pecah telur ini nanti kegiatan IAIS Bandung akan semakin bervariasi lagi, akan semakin sering dan semakin banyak yang muatannya begitu. Dan ya, mudah-mudahan kita semua dikaruniai kesehatan dan tidak bosan kerja di rumah terus ya. Baik, mungkin itu dari saya sebagai host. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.